Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Siap ya belajar daring matematika hari ini? Langsung saja, hari ini kita akan membahas tentang pecahan desimal dan persen. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita lanjut ke desimal dan persen, saya akan mengulangi lagi tentang pecahan senilai dan campuran. Silahkan disimak dengan baik. Nah, anak-anak, sekarang saya akan menerangkan kembali tentang pecahan senilai yang sudah kita bahas kemarin. Nah, cara mencari pecahan senilai itu harus bagaimana? Kita mencari temannya ini, temannya 1/2 ini. Caranya yaitu dikalikan dengan angka yang sama. Pembilang dan penyebut dikalikan dengan angka yang sama, dimulai dari angka yang terkecil. Misalkan atas dikali 2, bawah juga dikali 2. Ya, 1 kali 2 hasilnya 2, per 2 kali 2 hasilnya 4. Ya. Jadi 1/2 itu nilai pecahan senilainya adalah 2/4. Kemudian lagi 2/4, pecahan senilainya berapa? Caranya dikalikan dengan angka yang sama seperti ini, yaitu misalkan 3. Atas dikali 3, bawah juga dikali 3. 2 dikali 3, 6, per 4 kali 3, 12. Jadi 6/12 adalah pecahan senilainya dari 2/4. 1/2 pecahan senilainya adalah 2/4. Jadi temannya 1/2 itu ada 2/4, kemudian ada 6/12. Ya, Ustazah, apakah hanya ini saja temannya? Tidak, temannya masih banyak lagi. Ya, nanti tinggal dikalikan dengan angka yang sama seperti ini selanjutnya, atau dikalikan dengan 4. Jadi ini 6/12 dikalikan 4, terus hasilnya nanti dikalikan dengan angka 5. Tergantung soalnya. Misalkan carilah pecahan senilai 5 pecahan senilai dari 1/2, berarti ini harus 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini hanya contohnya. Pecahan senilai dari 1/2 adalah 2/4 dan 6/12. Temannya dari 1/2 itu ini. Paham ya sampai sini? Nah, yang selanjutnya adalah pecahan campuran. Pecahan campuran di sini contohnya 1/3/5. Caranya gimana? Kita jabarkan dulu. 1 dikali 5 ditambah 3 kemudian per 5. Pernya tetap ya. Caranya 5 sama 1 ini dikalikan. Hasilnya berapa? Setelah mendapat hasil nanti ditambahkan di 3 ini, jika dijabarkan seperti ini. Jadi yang perkalian dulu itu harus dikerjakan terlebih dahulu. Tidak boleh penjumlahan dulu yang dikerjakan, tapi perkalian dulu dikerjakan. 1 dikali 5 hasilnya 5, ditambah 3 hasilnya 8, jadi 8/5. Ini adalah pecahan campuran ke biasa. Pecampur ini, yang namanya campur itu pecahan 1/3/5. Seperti ini cara menyederhanakannya. Kemudian jika pecahan biasa kecampuran, caranya 13/5. Nah, bagaimana Ustazah? Caranya 13 dibagi 5. Berapa? 5 dikali berapa yang mendekati 13? 5 dikali 3 kan hasilnya 15, berarti tidak. 5 dikali 2 berarti kan 10. 10-nya sisa 3. 13 bagi 5, jadi 5 dikali 2 berarti 10. Di sini ditulis 2. Sisanya berapa? 10 ke 13, sisanya 3. Jadi ditulis 3/5. Seperti itu ya pecahan campuran dari 13/5. Sekarang kita untuk membuktikan apakah benar 2/3/5 hasilnya 13/5. 2 kali 5 10. Kemudian 10 ditambah 3 hasilnya 13, jadi 13/5. Sama kan? Sama kayak ini. Nah, seperti itu caranya. Nah, sekarang kita ke pecahan desimal. Yang pertama kita membahas pecahan ke desimal.
pecahan yang 1/10 itu pasti 0,1. Kalau per 10 berarti di belakang koma ada angka satu angka. Sedangkan per 100 itu ada dua angka di belakang koma. Sedangkan per 1000 itu ada 3 angka di belakang koma. Namanya desimal itu pasti ada angka 0 dulu, terus koma, terus angka. Tidak harus 0, biasanya ada 1, 2, 1,23 atau 4,75 seperti itu ya. Tidak selalu 0, tapi yang namanya desimal itu pasti ada angka di belakang koma. Misal sekarang kita bahas pecahan ini. Pecahan biasa menjadi bentuk desimal itu seperti apa? Kita kalikan dengan angka yang sama. Pembilang dan penyebut harus dikalikan dengan angka yang sama. 5 ini dikali berapa agar hasilnya 10? Jadi desimal itu harus per 10, per 100, per 1000. Jika tidak per dari 3 ini, dia tidak akan bisa menjadi desimal. Sekarang 1/5 ini kita kalikan dengan angka yang sama. Yang pertama kita kalikan dengan angka 2 agar penyebutnya ini menjadi 10. Jadi 1 dikali 2 itu sama dengan 2, sedangkan 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, kalau sudah 10 ini baru bisa kita jadikan ke desimal ya. Jadi penyebutnya itu harus dikalikan dengan angka yang sama atas dan bawah agar menjadi penyebut yang 10. Nah, setelah 10 ini gimana 2 dibagi 10 gitukah Ustazah? Iya. Nah, jadi kalau sudah 10 seperti ini kita gampang merubahnya ke desimal. Tinggal 0,2. Kenapa kok 0,2? Karena pernya 10. Kalau per 10 hanya satu angka di belakang koma. Ya, paham sampai situ? Sekarang kita masuk ke 17/25. Nah, ini kan nggak mungkin hasilnya 10. Nah, berarti di sini kita akan menggantikan per 100. Sekarang kita kalikan dengan angka yang sama, atas sama bawah dikalikan dengan angka yang sama. 25 ini dikalikan berapa agar hasilnya per 100? Yaitu kita kalikan dengan angka 4. Atas dan bawah dikalikan dengan angka 4. Misal 17 dikali 4 hasilnya 68, 25 dikali 4 hasilnya 100. Nah, jika sudah menemukan angka 100, barulah kita ubah ke desimal dengan mudah, yaitu 0,68. Kenapa kok 0,68? Karena pernya bawahnya itu 100, jadi ada dua angka di belakang koma. Nah, sampai sini paham tentang pecahan biasa ke desimal. Ingat, agar caranya mudah, jika per 10 itu ada satu angka di belakang koma, jika 100 ada 2 angka di belakang koma, dan jika 1000 ada 3 angka di belakang koma. Sampai situ paham ya? Mari kita lanjut ke pecahan desimal dari desimal ke pecahan. Sekarang 0,2. Berarti dengan mudah tinggal 25/100. Jadi kita bagikan berapa 100 ini kita sederhanakan dengan, maksud saya pecahan ini kita sederhanakan ke pecahan biasa, yaitu dikalikan, sama-sama dikalikan dengan angka yang sama. Sekarang 25 dibagi dengan berapa agar 100 ini menjadi sederhana? Kita bagikan dengan 25 dengan 25. 25 dibagi 25 hasilnya 1, 100 dibagi 25 hasilnya 4. Ya, jadi pecahan desimal 0,25 ini jika kita sederhanakan menjadi pecahan biasa hasilnya 1/4. Sampai sini paham? Kalau desimal caranya mencari seperti pecahan, kita bagi dengan angka yang sama, kita sederhanakan. Ya, contoh lagi. 1,5 itu berapa pecahannya? Coba kita ke pecahan biasa. 1,5 berarti ini dibagi dengan angka
Maaf, 1,5 ini satu angka di belakang koma berarti per 10. Jadi 15 per 10. Nah, 15 per 10 ini kita sederhanakan lagi, dibagi dengan angka yang sama lagi, yaitu angka berapa? Angka 5 misalkan. 15 dibagi 5 hasilnya 3, 10 dibagi 5 hasilnya 2. Jadi 15 per 10 ini pecahan biasanya adalah 3 per 2. 3 per 2 ini bisa kita sederhanakan lagi ke pecahan campuran, yaitu 1 per 1 per 2. Caranya gimana? Berarti ini tadi 3 dibagi 2. 3 dibagi 2 berapa? 2 dikali berapa yang mendekati 3? Berarti kan hanya 1. 1 sisanya berapa? 1, berarti 1 per 2. Sampai sini paham tentang pecahan desimal ke pecahan? Paham ya? Nah, selanjutnya adalah nilai tempat pecahan. Nilai tempat pecahan itu maksudnya gimana Ustazah? Ini loh, angka yang ada di belakang koma ini itu menempati nilai berapa saja. Misal A, B, C, D, E. A itu merupakan nilai satuan, B itu merupakan per 10, C itu per seratusan, D itu per seribuan, E itu per 10 ribuan. Jadi semakin ke belakang angka setelah koma ini semakin tinggi. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Tetap semangat belajarnya, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.